izin Bapak Ibu semua, kami awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kami ucapkan untuk yang beragama lain. Yang kami hormati Ibu Dini selaku Kepala SDN Suku 2, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN Suku 2. Tak lupa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa. Pada hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Banyak sekali rangkaian-rangkaian yang perlu kita laksanakan. Salah satunya pada hari ini, adapun maksud dan tujuan kita berkumpul di sini yaitu diseminasi modul CGP atas nama Bu Novia Sinta. Pada hari ini beliau akan memaparkan beberapa poin, salah satunya budaya positif yang akan memiliki dampak kepada sekolah kami, khususnya di SDN Suku 2. Untuk selanjutnya kami berikan waktu kepada Ibu Novi untuk memaparkan kegiatan-kegiatan pada pelaksanaan hari ini. Sebelum memaparkan, ada beberapa prakata yang akan disampaikan oleh Ibu Diniati selaku Kepala Sekolah. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Pak Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat siang, salam sejahtera untuk yang beragama lain. Semoga Tuhan menyertai kita. Bapak Ibu yang saya hormati, siang ini patutlah kita mengucapkan syukur alhamdulillah karena kita semua masih mendapat limpahan rahmat berupa rezeki, berupa kesehatan, sehingga kita dapat bergabung untuk mendampingi Bu Novi selaku calon guru penggerak angkatan 11 yang akan memaparkan modul 1.4 di mana poinnya tentang budaya positif. Tentunya budaya positif ini bermanfaat bagi anak-anak karena dengan budaya positif ini anak-anak akan memiliki karakter yang sesuai dengan harapan pemerintah pada umumnya dan guru pada khususnya, yaitu yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tentunya Bapak Ibu jangan berhenti sampai di Bu Novi. Saya harapkan kalau ada kesempatan daftar guru penggerak, saya harap Bapak Ibu segera mendaftarkan. Itu saja Bu Novi yang dapat saya sampaikan. Semoga acara ini Bu Novi dapat sukses, lancar, dan sesuai dengan harapan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dini sudah menyampaikan beberapa semangat untuk kami. Semoga kedepannya sesuai dengan harapan beliau, bisa mengikuti jejak-jejak dari Bu Novi, Bu Yuli, dan CGP yang sudah menyelesaikan studinya. Untuk selanjutnya kami berikan waktu kepada Bu Novi untuk memaparkan diseminasinya. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Pak Rifki. Selamat siang Bapak Ibu. Ya, izinkan saya di sini Novia Sinta ingin diseminasi modul 1.4 mengenai budaya positif. Sebelumnya saya di sini bukan berarti saya yang terbaik Bapak Ibu ya, tapi kita di sini sama-sama belajar seperti itu. Mohon langsung Pak Rifki.
Tujuan pendidikan menurut KHD yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Next. Menuntun, ya. Menuntun itu apa sih, Bapak Ibu? Ya. Menuntun itu artinya memberikan arahan, bimbingan, dukungan kepada siswa dalam proses pembelajaran mereka. Guru itu menurut KHD diibaratkan sebagai petani. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan pendidikan layaknya sebuah taman, Bapak Ibu. Taman yang dimana merupakan sistem tempat untuk bertumbuh kembangnya tanaman beserta buahnya, serta petani yang rutin merawat dan menikmati hasilnya. Jadi guru ini adalah petaninya, Bapak Ibu. Seorang petani tidak bisa mengubah padi menjadi jagung. Jika ia menanam padi, panennya pasti padi. Ia tidak bisa mengubah kodrat tersebut. Apa yang bisa ia lakukan adalah menumbuhkan padi dengan memperbaiki tanahnya, memberinya pupuk, memelihara tanamannya dan menghilangkan hambanya, sehingga padi bisa lebih cepat berkembang dan menghasilkan buah yang lebih bagus. Di sini anak itu dari lahir sudah memiliki bakat dan potensinya masing-masing. Kita sebagai guru hanya menuntun, membimbing anak tersebut. Anak ibaratkan tanaman, Bapak Ibu. Ada tanaman padi, jagung, ya, dan lainnya. Jadi kita hanya merawat mereka. Seperti itu. Lanjut, Pak. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Apakah di sekolah kita sudah memiliki budaya positif, Bapak Ibu? Sudah, ya. Apa saja, Pak, yang budaya positif yang ada di sekolah kita yang sudah kita laksanakan? Disiplin ketika masuk ke sekolah. Ya, disiplin ketika masuk sekolah. Betul. Budaya 5S ya Pak. Kemudian berbaris sebelum masuk ke sekolah itu termasuk salah satu budaya positif ya di sekolah kita. Konsep dari budaya positif ini ada 6. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, restitusi, posisi kontrol guru. Kelima, keyakinan kelas. Dan keenam, segitiga restitusi. Nah, 6 konsep inilah yang akan kita pelajari, Bapak Ibu. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman, agar siswa mampu berpikir, bertindak dan menciptakan dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Nah, sekarang kita akan melakukan kegiatan, Bapak Ibu. Kegiatannya namanya adalah cobalah buka. Nah, di sini saya ingin Bapak Ibu berdiri sebentar, ya, berhadap-hadapan. Ya, ya. Jadi ada yang rekannya menjadi A dan rekan satunya menjadi B.
Baiklah. Kemudian ya, coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan Anda. Ya, berarti tugas A, rekan yang A mengepalkan tangan. Ya, bayangkan bahwa di dalam tangan Anda ini adalah sesuatu yang sangat berharga. Jangan sampai diambil orang, jangan sampai orang tahu seperti itu ya. Kemudian yang rekan B ya berusaha membuka kepala tangan dari rekan A dengan segala cara. Boleh dengan membujuk atau menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelintip ya Bapak Ibu. Nah, oke. Bisa dimulai? Oke, 1, 2, 3 dimulai. Jangan sampai rekan B membuka kepala tangan Anda. Jangan sampai. Jangan sampai dibuka. Ya sudah. Anda bisa membuka. Ya harus dipertahankan Bapak Ibu. Kan harus kan sesuatu yang berharga. Tidak boleh dibuka kepada orang lain. Sudah Bapak Ibu? Oke, baiklah, boleh duduk Bapak Ibu. Nah, tadi ada rekan A yang mengepalkan tangan. Kemudian rekan B yang berusaha membuka kepala tangan dari rekan A. Ini berhubungan dengan kontrol diri Bapak Ibu. Next. Nah, ini pemegang kontrol adalah diri kita. Jadi seperti ibaratkan tangan tadi Bapak Ibu. Jika kita adalah pemegang kontrol, kita yang membuka atau membiarkan teman membuka atau kita tidak membiarkan orang lain tahu, gitu kan? Berarti kan dari diri kita sendiri Bapak Ibu, betul? Nah itu dalam kehidupan sehari-hari hal ini berlaku. Kita memiliki kontrol atas apa yang kita pikirkan, rasakan dan lakukan. Kita dapat memilih untuk fokus pada hal-hal positif atau negatif. Kita dapat memilih untuk bersikap positif atau negatif. Kita dapat memilih untuk bertindak dengan cara yang baik atau buruk. Next. Perubahan paradigma belajar teori kontrol atau ilusi kontrol Dr. William Glasser. Ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Dan yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Next. Selanjutnya, konsep yang kedua yaitu disiplin positif. Apa sih makna dari disiplin Bapak Ibu? Disiplin itu apa? Kita setiap hari melaksanakan disiplin kepada anak-anak. Sementara disiplin sendiri artinya apa? Teratur. Tepat waktu. Baiklah Bapak Ibu, disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Dalam budaya kita, kata disiplin dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Next. Disiplin sebenarnya adalah kemampuan memerintahkan diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan,
sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Masih ingat Bapak Ibu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila apa saja? Ada 6. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Selanjutnya konsep yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia yaitu realitas kebutuhan setiap orang berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia setiap orang berbeda. Pernyataan, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5, Bapak Ibu. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Ketiga, penguasaan. Keempat, kebebasan. Dan 5, kesenangan. Kita akan mencoba mempelajari sebuah kasus. Ibu Irma, guru kelas 6 di SDN Pelita, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas yang bernama Randi. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Randi yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Irma, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Randi melakukan hal itu? Bertanya. Next slide. Ya, bertanya. Nah, ini Bapak Ibu, jawaban dari kasus yang tadi ya. Dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Irma sebaiknya mencari tahu alasan Randi. Ya tadi sesuai dengan Pak Eko tadi dengan bertanya ya Pak. Alasannya apa melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Randi. Yang pertama, Randi lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Berarti ini adalah kebutuhan apa Bapak Ibu? Kebutuhan bertahan hidup, survival. Yang kedua, teman Randi jadi perhatikan Randi. Jadi dia ini mencari perhatian dari teman-temannya. Berarti kebutuhan dasarnya Randi tadi adalah kebutuhan ingin kasih sayang dan rasa diterima. Dan yang ketiga, dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Ya, kebutuhan dasarnya dari Randi ini adalah kekuasaan atau penguasaan. Yang keempat, Randi merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya karena bekalnya selalu bekal yang sama. Nah, ini kebutuhan dasarnya adalah kebebasan. Dia ingin sesuatu yang berbeda seperti itu. Dan yang kelima, Randi hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Nah, kebutuhan dasar ini adalah kebutuhan dasar dari kesenangan. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi ketika seorang anak melakukan suatu kesalahan, jadi banyak sekali kebutuhan dasar yang mendasari anak tersebut. Dari kebutuhan bertahan hidup, survival, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan tadi Bapak Ibu. Next, selanjutnya yaitu konsep yang keempat tentang motivasi perilaku manusia. Di sini teori motivasi perilaku manusia ada 3, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan
dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Ini ada 3 teori motivasi perilaku manusia. Next. Hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Nah, ini kita mempelajari lagi kasus Bapak Ibu ya. Anak kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat jam pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, Ana menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Ana yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Ana menertawakan Ana yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan Pak Seno ini meminta Ana untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Ana di depan kelas memegang ujung hidungnya. Pertanyaan yang pertama, apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Ana? Tidak ya, jelas tidak Bapak. Mengapa? Karena memberikan motivasi untuk Ana ini semakin drop. Ya, karena membuat ya Ana ini menjadi malu dan drop ya Bapak Ibu. Selanjutnya, 2, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Ana adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Hukuman. Baik, kita lihat next. Nah, ini Bapak Ibu, ada 2 identitas ya, identitas gagal dan identitas sukses. Identitas gagal itu adalah hukuman. Nah, hukuman adalah termasuk identitas gagal. Dan yang selanjutnya itu ada identitas sukses, yaitu konsekuensi dan restitusi. Identitas gagal yaitu hukuman, itu yang pertama adalah sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi Bapak Ibu. Seperti halnya Ana tadi kan, dia menyakitkan, dia malu ya kan, di depan kelasnya dia malu, ditertawakan oleh teman-temannya, itu menyakitkan bagi Ana. Selanjutnya yang kedua, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Dengan anak tadi malu, dia bisa minder Bapak Ibu ya, seperti itu. Selanjutnya yang ketiga, korban mendapatkan keadilan. Anak di sini menjadi korban. Yang kemudian murid atau anak akan tersakiti. Kemudian perilaku pasif atau agresif meningkat. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Selanjutnya berlaku hanya pada sebuah institusi atau tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Selanjutnya adalah peraturannya adalah kamu harus ya. Selanjutnya murid atau anak membenci menjadi benci akan peraturan ya. Selama ini kita sering ya Bapak Ibu memberikan hukuman kepada anak. Kamu terlambat, kamu harus misalkan berdiri di depan, misalkan depan apa? Kelas atau depan apa? Bendera, yang bendera biasanya itu ya. Nah, itu adalah termasuk hukuman dan itu adalah identitas gagal. Selanjutnya ada identitas sukses yaitu konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi yaitu sesuatu yang harus terjadi. Kemudian tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Kemudian korban bisa diabaikan. Murid atau anak dibuat tidak nyaman. Kemudian penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek.
memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Kemudian timbul pertanyaannya, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Kemudian murid atau anak menghormati peraturan. Selanjutnya yaitu restitusi. Restitusi ini merupakan pilihan menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Kemudian pertanyaan yang sering muncul adalah apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi dari pertanyaan ini, murid ini mencari solusi atas segala permasalahan yang dia lakukan. Dia mencari solusi sendiri seperti itu. Kemudian murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Dari ketiga tadi, yang paling baik apa Bapak Ibu? Hukuman, konsekuensi atau restitusi? Restitusi. Baiklah, mari berlatih ya. Mari berlatih, kita akan mencoba menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di slide ini, termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman apa konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Yang kedua, memberikan coretan yang membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Apa? Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Oke. Antara hukuman dan konsekuensi ya. Nanti kita lihat jawabannya di slide selanjutnya. Yang terakhir, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Baiklah, kita akan melihat jawaban Bapak Ibu ini benar atau salah. Moga Pak Ibu. Insya Allah benar. Nah, ini tadi yang agak ragu ini yang iya, pertanyaan ke-5. Maaf, ke-6. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Ini termasuk hukuman. Dari sini bisa dipahami Bapak Ibu antara hukuman dan konsekuensi? Bisa ya? Lanjut ke konsep selanjutnya yaitu restitusi posisi kontrol guru. Nah, posisi kontrol guru di sini ada 5. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat murid merasa bersalah. Ketiga, guru sebagai teman. Keempat, guru sebagai pemantau. Dan kelima, guru sebagai manajer. Guru sebagai penghukum. Posisi kontrol ini masih diterapkan oleh beberapa guru dengan anggapan hukuman mempercepat penyelesaian masalah tanpa memikirkan dampak buruk yang ditimbulkan. Seorang penghukum biasanya melontarkan pertanyaan-pertanyaan menyakiti
disertai gestur menunjuk-nunjuk, menghardik, dan mata melotot. Dampak posisi kontrol tersebut, murid dapat menjadi pendendam, pemberontak, dan menyalahkan orang lain. Dampak lebih buruknya, murid akan mengalami keterpurukan mental seperti lunturnya rasa percaya diri dan kesedihan yang berkelanjutan. Ini untuk penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini guru akan berkata lebih lembut. Guru akan menciptakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, rasa bersalah, bahkan rendah diri. Posisi kontrol tersebut berdampak pada penilaian diri yang buruk. Murid akan merasa bersalah dan tidak berharga. Tidak seperti dampak posisi penghukum, murid dapat menumpahkan segala amarah meskipun dengan cara negatif. Murid dengan perasaan tertekan seperti ini yang tiba-tiba dapat meletus amarahnya sehingga dapat menyakiti diri bahkan orang lain. Yang ketiga, posisi kontrol guru sebagai teman. Guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol melalui persuasi. Guru akan bersikap akrab, berkata ramah, dengan gestur merapat pada murid, dan tersenyum jenaka. Dampak posisi kontrol ini dapat positif dan negatif. Positifnya dapat menjalin hubungan baik antara guru dan murid, sedangkan negatifnya akan muncul rasa ketergantungan murid terhadap guru. Di samping itu, murid akan merasa dikecewakan apabila suatu saat guru tidak dapat membantunya. Hal lain yang dapat timbul yakni murid akan berlaku baik hanya kepada guru tertentu dan akan berlaku semaunya jika bersama guru lain. Yang keempat adalah posisi guru sebagai pemantau atau posisi mengawasi. Ketika mengawasi, guru bertanggung jawab atas perilaku murid-murid yang diawasi. Posisi pemantau berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Guru dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid. Posisi tersebut berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan dan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Akibat dari posisi kontrol ini, murid memahami sanksi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu tata tertib atau peraturan sekolah. Selanjutnya yang terakhir, posisi guru sebagai manajer. Posisi di mana guru melakukan sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Pada posisi ini, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan sendiri maupun kebutuhan orang lain. Di sini, penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun bagaimana dapat berkolaborasi dengan murid dalam memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan dengan memposisikan diri sebagai manajer akan berdampak negatif bagi penguatan watak atau karakter murid. Next. Nah, ini tabel posisi kontrol guru. Ada 3 identitas ya Bapak Ibu. Ada identitas gagal, yaitu penghukum dan pembuat merasa bersalah. Selanjutnya identitas berhasil atau sukses, kontrol dari luar yaitu teman dan pemantau. Dan yang ketiga, identitas berhasil atau sukses yaitu sebagai manajer. Nah, ini guru berbuat. Nah, itu ada contoh menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, ini sebagai penghukum. Selanjutnya, guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, itu contoh penghukum. Kemudian hasilnya,
murid jadi memberontak, menyalahkan orang lain, dan bisa juga murid berbohong. Kemudian yang selanjutnya yaitu murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Kemudian murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Nah, dampaknya pada murid mengulangi kesalahan. Nah, ini sebagai posisi penghukum ini banyak hasilnya, ini banyak negatifnya ya Bapak Ibu daripada positifnya. Kemudian yang selanjutnya pembuat merasa bersalah. Nah, ini guru berbuat, berceramah dan mengatakan seharusnya. Biasanya guru mengatakan seharusnya. Kemudian ibu kecewa, kamu telah melakukan bla 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 seperti itu. Kemudian guru berkata, kamu seharusnya, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres ya. Hasilnya menyembunyikan, menyangkal, dan murid bisa menjadi berbohong. Nah, itu Bapak Ibu. Kemudian next ya, posisi kontrol guru yang identitas berhasil atau sukses sebagai teman atau pemantau. Nah, ini sebagai teman membuat alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian murid menjadi ketergantungan. Kemudian lemah, tidak mandiri, dan bergantung. Untuk posisi pemantau, hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi saja ya. Kemudian menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Dan yang terakhir ini adalah identitas berhasil, manajer. Nah, ini hasilnya bisa menguatkan pribadi dari murid, kemudian mengevaluasi diri dan bagaimana cara memperbaiki diri. Dari kelima posisi kontrol yang sudah saya jelaskan Bapak Ibu, posisi kita selama ini, kita berada di posisi mana ya Bapak Ibu? Penghukum, ada yang sebagai apa lagi? Teman, ada yang sebagai pemantau, ya kan? Tapi dari kelima tadi yang paling baik itu sebenarnya adalah posisi guru sebagai manajer. Nah, ini kita coba akan menjawab pertanyaan dari tabel ini Bapak Ibu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, kira-kira ini siapa yang mengatakannya? Sebagai apa? Penghukum, teman. Saya kecewa sekali dengan kamu. Jadi nomor 2 Pak, coba kembalikan. Nah, yang kedua tadi Bapak Nah, ini penghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, apa manajer. Ya Bapak Ibu ya. Jawabannya nanti antara 5 itu Bapak Ibu. Coba, ayo Pak. Jangan cepat-cepat Pak, nanti jawabannya ketahuan ini. Ayo. Nah, pertanyaan pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Membuat merasa bersalah. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Membuat merasa bersalah. Baik, nanti kita cari jawabannya Bapak Ibu ya. Kita lihat jawabannya betul atau tidak. Kemudian, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Teman. Oke. Keempat, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau. Selanjutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Yang kelima, keenam, kamu selalu yang paling terakhir. 2, berarti apa tadi? Membuat merasa bersalah. Baiklah, mari kita lihat jawaban kita. Apakah sudah betul apa kurang tepat? Ada yang kurang tepat tadi? Yang mana? Yang terakhir, penghukum.
Sama yang keempat ya, Ya. stiker pemantau. Baiklah Bapak Ibu, ini adalah pernyataan dan jawabannya. Dari sini ada yang kurang dimengerti Bapak Ibu? Insya Allah mengerti semua ya. Oke, kita sekarang lanjut kasus 1 Bapak Ibu. Pada hari Senin Pak Alfi tidak masuk sekolah. Pak Alfi merupakan guru matematika. Saat itu Bu Rina menggantikan Pak Alfi. Bu Rina baru 1 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan Vivi dan Natali mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Bu Rina. Bu Rina mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan untuk tetap fokus pada tugasnya. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ibu santai aja. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Dari kasus ini, posisi kontrol guru itu yang mana Bapak Ibu? Sebagai teman. Hal ini terlihat dari apa? Ya, ayolah tugasnya dikerjakan, ya kan? Seperti itu. Dan sini paham? Lanjut Pak Rin. Kasus kedua, ini banyak sekali Bapak Ibu. Nah ini langsung saya singkat aja ya. Anto dan Dino ini bermain sepak bola di lapangan. Kemudian terjadi sebuah pertengkaran dan Dino ini menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Nah, kemudian pada saat itu guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berusaha menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Siti melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Kemudian Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun mengangguk. Nah, kemudian Dino ini disuruh Bu Suti untuk bertanggung jawab terkait 3 kancing yang terlepas dari Anto. Ya. Kemudian Dino ini akhirnya berinisiatif untuk menjahitkan baju punya Anto, ya. Nah ini yang terakhir. Akhirnya Dino mengangguk tanda menyetujui dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto pada jam pulang sekolah mereka sudah bercengkrama dan bersenda gurau kembali. Nah, Bapak Ibu, posisi kontrol apa yang telah dipraktekkan oleh kepala sekolah Ibu Suti? Manajer. Hal ini bisa terlihat dari apa Bapak Ibu? Mencari solusi dari permasalahan yang mereka perbuat sendiri. Seperti itu Bapak Ibu. Next. Nah ini posisi kontrol guru yaitu sebagai manajer. Di sini Bu Suti bertanya, kemudian murid mencari solusi pemecahan masalahnya dan cara untuk memperbaiki kesalahannya. Next.
Yang kelima, keyakinan kelas. Maaf, yang keenam ya, keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut Gerson 1998 dalam bukunya, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Next, Pak Den. Nah, ini peraturan kelas ya. Ini bisa dijadikan sebuah keyakinan kelas yang bisa mewujudkan lingkungan positif dan menjadikan budaya positif di lingkungan sekolah. Nah, ini peraturan dan keyakinan. Kalau peraturannya seperti ini, selalu kembalikan buku ke tempatnya, maka keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju itu adalah tanggung jawab. Selanjutnya, dilarang mengganggu orang lain. Nilai kebajikannya adalah menghormati orang lain dan diri sendiri. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nilai kebajikannya adalah menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Yang keempat, dilarang melakukan kekerasan. Nilai kebajikannya adalah keselamatan dan menghormati orang lain. Yang kelima, dilarang menggunakan narkoba. Nilai kebajikannya adalah kesehatan. Selanjutnya, bergantian atau menunggu giliran. Nilai kebajikannya adalah menghormati orang lain atau kesabaran. Selanjutnya, gunakan masker. Nilai kebajikannya adalah kesehatan atau keselamatan. Dan yang terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor. Nilai kebajikannya adalah keselamatan atau keamanan. Masih ada Bapak Ibu ya? Ditunggu dulu. Minum dulu, haus kayaknya. Pembentukan keyakinan kelas perlu memperhatikan beberapa hal berikut Bapak Ibu. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan universal atau umum. Dan yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif ya, tidak menggunakan kata jangan, tidak boleh, seperti itu. Dan yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Yang kelima, keyakinan kelas sebaiknya adalah sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Dan yang keenam, semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi semua warga kelas itu menyampaikan harapan-harapan mereka untuk keyakinan kelasnya. Dan yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Selanjutnya di sini saya akan menunjukkan kegiatan di kelas saya, kelas 3A, ketika saya dan murid-murid saya membuat keyakinan kelas ya. Di sini saya menjelaskan dahulu kepada anak-anak tentang arti dari keyakinan kelas ya. Kemudian setelah menjelaskan ke anak-anak tentang arti keyakinan kelas, saya juga menunjukkan tujuan juga kepada mereka. Dan setelah itu saya memberikan sticky note kepada anak-anak untuk mereka mengisi tentang harapan-harapan mereka terhadap kelas mereka ke depannya. Mereka menuliskan hal-hal yang mereka inginkan di kelas.
banyak yang menulis tentang mereka ingin kelas mereka tertib, mereka ingin anak-anak semua menghormati guru, kemudian mereka ingin juga ada yang menulis tentang kehadiran yang tepat waktu, seperti itu. Setelah anak-anak menuliskan harapan-harapan mereka di sticky note, kemudian anak-anak ini menempelkan sticky note yang sudah mereka tulis ke papan tulis. Nah, setelah itu guru kemudian menuliskan kembali apa yang sudah anak-anak tulis itu menjadi sebuah keyakinan kelas. Nah, di sini di kelas 3A ini keyakinan kelas yang sudah kami buat ada 6 keyakinan kelas. Yang pertama yaitu kelas bersih dan nyaman. Yang kedua, rukun dengan teman. Dan yang ketiga, tertib di kelas. Yang keempat, menjaga kesehatan. Yang kelima, hadir tepat waktu. Dan yang terakhir, keenam, menghormati guru. Setelah kami membuat keyakinan kelas itu, kemudian guru membuat poster di depan anak-anak. Setelah itu poster ditempel di tempat yang strategis agar anak-anak selalu mudah untuk membaca dan mengingat keyakinan kelas mereka. Setelah keyakinan kelas terbentuk, anak-anak diingatkan agar selalu mematuhi keyakinan kelas yang sudah dibuat. Dan anak-anak berjanji tidak akan melanggar keyakinan kelas yang sudah dibuat. Ketika anak-anak melanggar, maka mereka siap untuk menerima konsekuensi yang timbul. Baiklah, itu tadi adalah pembuatan keyakinan kelas di kelas 3A. Selanjutnya kita akan melanjutkan konsep segitiga restitusi. Segitiga restitusi, Bapak Ibu, adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Kemudian, melalui restitusi, guru dapat membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Setelah itu memberikan penawaran, bukan paksaan. Nah, ini adalah gambar segitiga restitusi ya. Yang pertama adalah validasi tindakan yang salah, dan yang kedua menstabilkan identitas, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Tahapan segitiga restitusi yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang sering muncul ketika menstabilkan identitas. Yang pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa. Kemudian, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Kemudian, bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak atau ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian yang terakhir, kamu berhak merasa begitu. Selanjutnya, tahap yang kedua dari segitiga restitusi yaitu validasi tindakan yang salah. Ya, pertanyaan yang muncul yaitu, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Yang kedua, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu.
Kemudian tahapan yang ketiga dari segitiga restitusi yaitu menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Kemudian apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati. Kemudian apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Dan yang terakhir, kamu mau jadi orang yang seperti apa. Nah, itu adalah 3 tahapan segitiga restitusi. Kemudian di sini saya mempunyai sebuah kasus, ya, kasus yang akan saya coba pecahkan, yaitu terkait segitiga restitusi, yaitu terkait kasus tentang Daiva, ya, murid saya di kelas 3A yang bernama Daiva yang mencontek teman sebelahnya ketika ulangan. Berikut adalah percakapan antara ibu guru dengan Daiva. Daiva, Iya, Bu. Daiva tahu tidak kenapa Bu Novi memanggil Daiva ke sini? Tidak tahu, Bu. Tadi saat ulangan di kelas, Bu Novi melihat Daiva mencontek jawaban temannya. Betul apa tidak? Betul, Bu. Sekarang Bu Novi tanya, mencontek itu perbuatan yang baik apa tidak? Tidak, Bu. Daiva, mencontek itu adalah perbuatan yang salah, ya kan? Kita semua pasti pernah berbuat salah, termasuk Bu Novi. Bu Novi juga pernah berbuat salah. Nah, tadi perbuatan Daiva mencontek tadi juga termasuk perbuatan yang salah. Di sini Bu Novi tidak akan menghakimi, menyalahkan atau memarahi Daiva. Tetapi di sini Bu Novi memanggil Daiva, Bu Novi ingin kita mencari solusi buat Daiva untuk permasalahan Daiva agar kedepannya Daiva tidak mencontek lagi. Daiva pasti punya alasan kenapa Daiva mencontek. Kira-kira alasan Daiva mencontek apa, Nak? Sampai Daiva tidak belajar, makanya susah mengerjakan ulangan. Oh, tapi semalam Daiva tidak belajar sehingga susah mengerjakan ulangan. Jadi dari cerita Daiva tadi, ya, berarti kalau Daiva tidak belajar, berarti Daiva apa? Tidak bisa mengerjakan ulangan. Daiva masih ingat tidak dengan keyakinan kelas kita? Coba kira-kira apa keyakinan kelas kita? Jujur dalam bertindak. Jadi ketika Daiva mencontek saat ulangan, itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita apa belum? Apa yang perlu Daiva perbaiki agar kedepannya Daiva tidak mencontek lagi? Nah, Belajar dengan rajin terus dan mengerjakan ulangan sebisa. bagus. Baiklah Daiva. Kira-kira Daiva mulai kapan berjanji untuk tidak mencontek lagi? Ini, Bu. Baik. Daiva mulai hari ini berjanji untuk selalu belajar dan mengerjakan soal semampunya, ya. Janji? Baiklah. Kalau begitu, Bu Novi yakin bahwa Daiva akan menjadi lebih baik lagi ke depannya, bisa bertanggung jawab dan mandiri. Daiva bisa menjadi lebih baik lagi? Bisa? Baiklah, atas dulu. Nah, itu tadi adalah contoh memecahkan permasalahan dari murid yang bernama Daiva karena dia ketahuan mencontek saat ulangan. Di sini saya menggunakan segitiga restitusi dalam memecahkan
permasalahan dari Daiva dengan menggunakan validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas, dan menanyakan keyakinan. Setelah mempresentasikan terkait budaya positif, kemudian saya membuka sesi tanya jawab. Di sini rekan saya yang bernama Pak Eko, ya, selaku guru kelas 5, beliau bertanya terkait peraturan dan keyakinan kelas, ya. Di sini beliau bertanya terkait perbedaan antara peraturan kelas dan keyakinan kelas. Nah, di sini saya menjawab bahwasanya peraturan kelas itu dibuat atas sepihak, ya, dimana guru yang menentukan peraturan dan siswa yang mengikuti. Tetapi kalau kesepakatan kelas atau keyakinan kelas adalah hasil dari proses diskusi dan negosiasi antara guru dan siswa, dan kesepakatan kelas ini atau keyakinan kelas ini dibuat bersama-sama dan disepakati oleh seluruh anggota kelas, dan dalam proses pembuatan keyakinan ini bersifat kolaboratif dan partisipatif. Kemudian pada sesi tanya jawab yang kedua, pertanyaan muncul dari rekan saya yang bernama Ibu Via. Beliau adalah guru kelas 2. Beliau menanyakan apa tujuan dasar dari segitiga restitusi. Dari pertanyaan beliau, saya berusaha menjawab bahwasanya tujuan dari segitiga restitusi adalah merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses dengan meyakinkan mereka. Hal ini bisa dilihat dari 3 tahapan segitiga restitusi, yaitu seperti kata tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kemudian saya menjelaskan juga terkait dari kasus Daiva yang sudah saya berikan contoh ke rekan saya. Bagaimana cara memecahkan
permasalahan dengan siswa mencari solusi sendiri dari permasalahan mereka. Alhamdulillah, presentasi hari ini berjalan dengan lancar. Saya berterima kasih kepada Bapak Ibu guru. Kemudian saya mengajak rekan-rekan dari sekolah saya di SDN Sukun 2 untuk bersama-sama membuat keyakinan kelas. Kemudian saya juga mengajak guru-guru untuk menyelesaikan segala permasalahan siswa dengan tahapan-tahapan segitiga restitusi. Alhamdulillah, kegiatan berjalan dengan lancar dan pembawa acara menutup acara dengan hamdalah. Alhamdulillah. Sekian presentasi hari ini. Terima kasih.